Kula nuwun. Mangga. Gunung Kelir. Gunung Kelir aling-alingan wong mayang. Mayange Sukmaya. Mundur mapulian. Mundur mapulian keneng selawan ning temleng dong temlong temling dong temling keneng selawan jejonggo sir ginelung jembawat moyo. Oh, ning tangan tuh tak ndelang kentak tung dong 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 blak 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 kentak kentung. Ya, luar biasa ya, sangat luar biasa. Tidak biasanya ada suluan dalang tapi disambi dengan style yang khas dan dengan minum. Unik sekali. Ya, jumpa lagi di Jangan Bung Jagungane Wong Badan Mubung. Ya, bersama kita saat ini ada tamu dari Purbalingga ya, Sugeng Rawuh Bapak. Nggih, Sugeng Rawuh. Menika wonten Bapak Wasis Andri Huwo SPD, Kepala Bidang Kebudayaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Nggih, leres. Pak, Nggih, kalian Bapak Kusno SPD, SD, nggih, Ketua Komite Pedalangan Dewan Kesenian Kabupaten Purbalingga. Nggih. Nggih, menika Sugeng Rawuh pisanan, selamat datang di Jakarta. Jauh-jauh dari Purbalingga ke Jakarta ini membawa kesenian dalang jemblung. Ya, ini kesenian yang sangat unik dan otentik sekali. Ya, bisa diceritakan Pak Wasis bagaimana visi misinya atau mungkin aspirasinya kenapa mengangkat kesenian dalang jemblung ini ke dalam pentas yang dibawa Kabupaten Purbalingga. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Wawas, Pak Kusno ya. Jadi kami dari pemerintah Kabupaten Purbalingga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, khususnya bidang kebudayaan Mas. Jadi bukan tanpa alasan mengangkat ini, karena kami ada beberapa waktu proses untuk kita pengkajian dan juga nguri-uri tradisi ini. Jadi terakhir kami tampilkan pada pertunjukan kesenian Jawa Tengah ya. Sudah di pertunjukan kesenian Jawa Tengah. Kebetulan kami juga ada kesempatan dari Provinsi Jawa Tengah untuk bisa menampilkan kesenian khas Purbalingga. Ya, jadi itu dulu pernah sempat ditayangkan dan ditampilkan ya. Dan berbicara mengenai regulasi kebijakan dan perhatian dari pemerintah Kabupaten Purbalingga, jadi memang kami ini punya komitmen Mas. Jadi awalnya punya komitmen bagaimana seni-seni atau kesenian tradisional yang kita anggap langka, hampir punah dan otentik itu kita perhatikan. Jadi di dalam program pemerintah kami, khususnya di bidang kebudayaan, itu ada salah satu program tentang revitalisasi. Nah, jadi di sana kami prosesnya adalah kami mengkaji dan meriset kesenian-kesenian tradisional dan dianggap hampir punah untuk diteliti, dikaji, dan kami menggandeng juga pihak perguruan tinggi. Ya, jadi sebagai bahan akademisi. Dan nanti pada saatnya kesenian-kesenian itu secara umum ketika itu sudah mendapatkan kajian, kita akan angkat sebagai warisan budaya tak benda. Nah, salah satu yang kita akan proyeksikan ya, jadi proyeksian untuk kita angkat yaitu dalang jemblung. Mengapa? Karena dalang jemblung itu khas dan otentik serta unik. Dan ini lebih menariknya mungkin aktualisasinya ya, jadi komplit paketnya. Jadi tidak hanya dalang dalam wayang saja, tetapi ada unsur acting, ada unsur mengeksplor sekitar sehingga suasana menjadi hidup. Walaupun mungkin ini khasnya itu hanya dominan dengan tutur lisan ya, dengan mulut. Nah, kembali ke regulasi, jadi kami memang di pemerintah Kabupaten Purbalingga khususnya di Dindikbud Bidang Kebudayaan itu sangat memperhatikan, dan kita akan berusaha untuk selalu dan akan terus untuk bagaimana mengangkat dan mengeksplorasi
seni kesenian yang dianggap langka dan hampir punah. Demikian ya. Jadi memang ada misi khusus ya Iya, untuk iya, untuk mengangkat nguri-nguri. Betul kesenian sekali. dalam Ya, jemblung. betul. Ya, ini berarti sudah kedua kalinya dipentaskan ya. Ya, jadi kalau yang secara apa istilahnya expose sebenarnya ini tampilannya di tingkat nasional ya. Tapi kalau di event-event kabupaten kami adakan juga ya Kusna ya. Jadi misalnya ada pameran lukisan. Ya, Kami kan di daerah pameran lukisan itu menampilkan juga untuk hiburan dalang jemblung ya. Pada saat itu ada salah satu pelukis yang menggelar pameran menampilkan dalang jemblung. Jadi artinya itu walaupun mungkin secara proses tidak terlalu apa namanya terlalu intensitasnya tinggi tapi selalu ada. Jadi selalu ada kita tampilkan. Bahkan event-event yang sifatnya di kantor-kantor juga kita adakan juga. Kemah budaya juga kita ada juga kita nanti lebih jelasnya dari beliau Pak Kusno yang karena yang istilah sebagai pelaku dan juga sebagai istilahnya yang pegiat yang di dalang jemblung ini. Berarti memang ada ruang untuk eksplorasi, untuk tampil kepada seniman dalang jemblung. Betul sekali Mas Walas ya. Ya, terima kasih sekali kita di sini di Jakarta maupun di Bogor mungkin sangat awam ya tentang dalang jemblung itu bagaimana, terus kemudian bedanya apa dengan dalang yang normal. Lebih baik kita langsung tanya saja kepada Pak Kusno. Bapak Kusno, Siap. Ya. kados pundi? Alhamdulillah, saya nggih. Alhamdulillah nggih. Saya. Nggih, ini Bapak Kusno ini menjadi dalang jemblung itu sejak kapan, Pak? Wah, udah lama nih Pak. Sudah lama. Nggih, udah lama itu. Saya dulu lulus SMA, nggih. Nggih. Dulu karena saya guru SPG nggih. Oh. Nggih, tahun itu 87, nggih 87, 88 saya sudah mulai untuk jadi dalang. Karena saya dalang itu kelas 1 SMA itu 85, Pak. 85, 87, 85, 86, 87 saya lulus sekolah pendidikan guru. Nah, di sana kan ada pendidikan terkait teater dulu, nggih. Teater. Dulu SPG ada pendidikan teater. Yaitu mengacu kurikulum 75 saat itu. Nah, itu saya sudah mulai dalang, tapi dalangnya dalam rangka pementasan insidental. Misalnya malam penampilan Api Unggun, kita dalang jemblung. Karena dalang jemblung itu tampilan yang sangat praktis, ya, tanpa gamelan, tapi bisa menampilkan sekaligus menghibur para auden, para peserta atau penonton. Dan bisa berkomunikasi dengan auden. Ini jadi saya mulai mendalang tahun 85, Pak. Dalang jemblung. Iya, berarti sudah puluhan tahun ya, sudah ya. sangat kaliber di dalang jemblung. Alhamdulillah. Ya, tadi Bapak bilang bahwa ini kesenian yang praktis dan bisa berbaur dengan situasi apapun ya. Ini secara teknis itu dalang jemblung itu ngapain aja sih, Pak? Nah, ini rahasia dalang jemblung, Pak. Iya, dalang jemblung. Walaupun Purbalingga kemarin sudah diadakan workshop dalang jemblung, setelah walaupun kita menemui di era pandemi, tapi tetap pemerintah Kabupaten Purbalingga kemarin ikut dana dari provinsi apa, Pak? Jadi kalau yang kemarin memang itu dari BPND. Oh, dari BPND. Itu workshop dalang jemblung. Dan workshop, alhamdulillah terjaring 20 parogo dalang. Oh, jadi mencetak dalang jemblung mencetak dalang jemblung. Dan itu dari komunitas, ada yang dari guru, kebanyakan dari guru, terus orang-orang teater, aktivis teater, dan anak yang masih usia SMP, MTS, SMA, pelajar. Nah, ini rahasianya. Dalang jemblung itu siapapun boleh lah. Ini di sini kan akapela, artinya gamelannya pakai mulut, pakai mulut, harus pakai mulut. Mungkin atau improvisasi yang lain, walaupun itu bunyi-bunyian tapi sebenarnya mulut. Misalnya ini trompet, budalan. Hei, Ki Bekal, ayo prajuritnya kita berangkat ke medan peperangan. Saya tidak menyangka suara trompetnya beneran. Ini pakai mulut. Iya. Nah, iya. Jadi yang kedua, seorang dalang jemblung atau parogonya atau niaganya minimal sudah menguasai beberapa gending dan sudah ing pono ing pamawas terkait dengan nada atau titilaras. Titilaras gamelan ya?
Titi Laras, Titi kemarin ke Batam, lah sekarang tinggal Larasnya. Titi Laras. Ya. Karena dalam Jemblung juga ada komedinya, Pak. Iya. Ya, biar seger gitu. Guyonan. Nggih. Jadi unsurnya untuk dekat dengan situasi menggunakan komedi ya Pak ya. Nggih, walaupun nanti juga ada istilah terkait dengan nilai edukasi, tapi juga yang ditonjolkan lawakannya atau komedinya. Iya. Nah, harus sudah ngerti Titi Laras. Cinemolu roji pelok nempi lumo pinem ropi kan begitu. Ya, itu Nah, kalau cara teknis untuk memainkan gending harus. Jadi dalam Jemblung itu minimal batu loncatannya latihan karawitan dulu, memahami notasi, nggih, di gamelan Jawa, nggih, atau instrumen gamelan Jawa itu baru kita tuangkan, yaitu untuk melalui ini alat musik yang luar biasa. Ya, yang luar biasa. Cangkem ya, Pak. Nggih, nah ini cangkem, dicang-cangkon mingkem. Prakteknya nggih, prakteknya nggih. Lagi. Tok tung den tok 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 ning gelanes telundang tak bicarane walau tak tulung tang den gelanes ke belum harus minum sambil minum Pak. harus minum. Nanti endingnya menjadi jemblung, perutnya yang jemblung. Karena itu filosofinya jadi Perut ya ternyata. Nggih, ini mohon maaf ini harus diminum. Memang syaratnya itu. Syaratnya ini. Pentas larak ya. Nggih, ini maka Brewing ya. ada yang mengatakan itu dalang gemblung, bukan dalang jemblung, karena perutnya yang akan semakin lama semakin kenyang ya Pak. Iya, karena Nggih. diminum terus Iya, akan jemblung begini. Nama dalang jemblung. Lah ada yang tanya, lah wayangnya pakai apa? Pakai makanan yang ada. Jadi makanan itu juga jadi wayang Pak. Jadi wayang. Jadi tokoh. Jadi, misalnya goreng-goreng ada tumpi. Nah, ini di desa ada makanan tumpi yang terbuat dari tepung beras itu, nggih, dibuat gorengan itu ya. Menyerupai wayang. Karena tipis itu ya. Nggih. Nah, ini misalnya untuk wayang raksasa. Ya tumpinya dipegang. Tok dulu. Salah. Kok Tetegong kalau ludro manik rojo dewaku. Begitu ini dimasukkan tak lundang tuh tak. Gitu. Itu tuh. Ini dalam jemblung, Pak. Wah ini memang beda sekali dengan konsep pedalangan pada dulunya ya Pak. Oke. Nah, yang berikutnya lagi di sini Pak, walaupun dengan makanan, makanan, tapi di situ ada udonegoro atau bagaimana bertata bernegara, artinya kalau misalnya Bima ya tidak pakai gorengan, kalau Bima ya pakainya pisang. Kenapa kok harus pakai pisang Pak? Itu kuku pancanaka. Luar biasa. Bisa nih ya. Kresno kakangku. Jaliteng, kan seperti itu. Ini dicet, ini lalu dikupas. Tak tamake kuku pancanaka mati dening aku. Begitu, Pak. Untuk punchline loh. Iya. Gila. Nama warek ya. Nah, ini jemblung. Jemblung. Ini jadi menurut sejarahnya, saya kan mendengar dari cerita orang tua saya, kakek saya, itu dalang jemblung itu dulu kan di Purbalingga ada namanya dalang Mocokondo. Itu sejarahnya dari itu Pak, dari Adipati Sokaraja. Nggih, Adipati Sokaraja itu kan punya anak. Nggih. Jebugesuma itu punya anak. Lah, itu anaknya Denmas Kaligenteng itu ganti nama. Namanya Dalang Macakanda. Maca itu membaca, kondo gue ngomong. Maca karo ngomong. Maka pada pementasan dalang jemblung diawali dengan macapatan. Oh, Ada macapatan. Nggih. Ngelmu iku yang lain iku. Begitu Pak. Jadi di sana gotong royong untuk menyumbangkan suaranya. jadi dalang nggak sendiri itu ya? Nggak sendiri. Disokong oleh teman-teman yang lain. Nggih. Sendiri. Nah, terus setelah itu tahapan pertama dengan menyanyikan tembang macapat, nggih. Terus dilanjutkan gending bonangan, semapunya. Gending bonangan. Setelah itu talu seperti wayang biasa, talu, setelah talu jejer. Juga tidak meninggalkan
terkait dengan aturan pedalangan Pak. Ada Pathet 6, Pathet Songo dan Manyuro. Oh, Tetap jadi kita laksanakan. masih pakai itu ya, Pak? Pakai, pakemnya ada. tidak boleh nyimpang karena sejarah itu dalang jemblung dulu kan dari Amangkurat, Amangkurat 1 Amangkurat 1 yang di Pleret Yang itu, di Pleret. yang Pleret zaman Mataram. sekitar tahun 1600-an lah. Konon katanya niku. Konon katanya. Jadi kesenian ini sudah bertahan kira-kira 3 abad lebih ya Pak ya? Nggih, itu dari Mataram mau ke Batavia gara-gara pemberontakan Trunajaya itu. Nah, itu singgah di Banyumas. Karena beliau itu piyayi, seorang raja kan ingin ngenggar-enggar sarira. Amangkurat yang Amangkurat 1 nggih. Ngenggar-enggar sarira menghibur diri apa ya? Nggih menghibur diri. Ya karena susah Susah musuh. nggih ya. Nah, itu kepada dalangnya itu bilang, "Yuk kita menghibur sambil mementaskan wayang." Oh, enggak ada gamelan, enggak ada wayang. Akhirnya gamelannya pakai mulut, wayangnya pakai makanan yang ada. Makanan. Nggih, tapi tidak lupa pun tumpeng di situ ada tumpeng. Betul sekali. Harus ada tumpeng, harus ada degan, nggih, di situ. Terus makanan kecil lah. Ya, kalau nggih jajan pasar. Itu. Niku enten filosofi ini juga Pak. Ada. Jadi ya bagaimanapun yang namanya seni walaupun punya aspek menghibur tapi nilai edukasinya tetap kita angkat terkait dengan filosofi gitu dengan filosofinya begitu. Jadi memang keseniannya lahir memang karena karena keadaan, karena ada peristiwa, tercipta karena lahir dengan berbarengan dengan kebudayaan, dengan peristiwa sejarah. Ya, ada kaitan dengan sejarah seperti itu. Jadi memang dalang jemblung ini memang cukup langka dan di kalangan pedalangan pun jarang sekali mendengar. Kemudian dalang jemblung apakah di tempat lain selain Purbalingga ada? Ada juga ya. Di Banyumas juga ada. Di Banyumas daerah Sokaraja itu ada Pak. Itu dulu kita juga bukan mengadopsi, artinya saling bersama-sama belajar dengan dalang sepuh. Jadi kita tidak meninggalkan dalang sepuh. Jadi artinya tetap kita harus punya mursyid punya guru yang untuk belajar. Jadi nek nyimpang ya tidak terlalu jauh lah. Tapi insya Allah ya wong namanya seni kan bisa mengikuti perkembangan zaman atau teknologi Pak. Jadi saya kemarin malah sempat begini Pak. Saya pernah ngisi di Yogyakarta kemarin. Itu sendirian hanya dikasih waktu 1/4 jam. Ternyata mahasiswa-mahasiswa isi Yogyakarta itu mereka tertarik. Nah, setelah tertarik mereka menyisipkan pada pementasan dalang Purwo. Jadi sudah mulai berkembang. Jadi pada saat adegan gejulan, adegan bodoran, dalang itu mulai menyisipkan seni jemblung. Yuk kita waranggononya nyanyi. Nah, di sini gamelannya pakai. Nah, sebenarnya sebenarnya di Banyumas itu ada kesenian jemblung yang sejak turun-temurun sebenarnya sudah ada, yaitu pada lagu Ilo Gondang. Ilo Gondang ataupun lagu Sekar Gadung. Godandul kawulane dong gendung tok. Ya, itu sudah ada. Jadi dimasukkan dalam lagu. Iya, begitu. Terus lagu berikutnya lagu Gunung Sari Kalibagoran. Gendolat tak gendulit apa sida apa ora dalen ndang gentung blak grem begitu. Jadi bunyi-bunyi yang ada di dalam jemblung itu masuk ke dalam lirik lagu. Bisa, iya. Itu. Jadi terekam pada lirik lagu Banyumasan ya. Kalau pas puasa pentas nggak? Harus buka puasa. Harus buka ini. Kalau puasanya nggak ada proses makannya. Ya unik memang proses makannya. Kemudian kalau di masyarakat aslinya ya, ini kesenian dalang jemblung ini dipentaskan pada saat apa? Apa acara tradisi apa gitu?
Itu kalau dulu itu muyen ya Pak? Ya, Namanya kalau bayi nengok bayi. Oh. Ya, nengok bayi ada. Ya, bayi. ada untuk menghormati menyambut itu ya, Pak. Pak Nggih. Kusnong nggih bisa ada dalam jemput. Nggih. Juga hajatan-hajatan kok. Dulu juga hajatan-hajatan juga ada. Dulu masih umum, saya ingat betul kira kurun waktu 70-an ya sudah itu. Nggih. Ketika orang punya hajat entah manten ada yang itu nanggapnya Nanggap ya? itu ya memang karena itu hiburan yang menurut kami secara ekonomis itu tercapai ya karena tidak membutuhkan penayagan yang besar, tidak butuh orkestra yang besar gamelan ya, tapi hanya beberapa orang ya 3-4 orang ya itu sudah ramenya luar biasa itu. Affordable. Ya, affordable dan menarik karena itu benar-benar merakyat karena bisa diterima masyarakat dan juga yang jelas ini memang sentral di dalam luar biasa sebagai yang menarik itu loh, menarik dalam penyajiannya itu. Jadi itu seperti itu. Jadi memang dalang ini sebagai sentral gitu Pak. Iya, jadi harus bisa berbagai. Tapi nanti ada interaksi dengan penonton misalnya atau dengan silakan. Oke, ada interaksi dengan penonton. Artinya yang ada auden di situ, nggih, saat itu tidak kenal jabatan atau kasta, yang penting di situ kira-kira ada celah-celah untuk improvisasi, ya improvisasi. Misalnya ini, misalnya Bapak Kabid, penjenengan saya, monggang, tok tungdang tung, angkat Pak, angkat itu, angkat Pak, tok tungdang tung, begitu. Ini kan improvisasi. Aktualisasi itu. Tapi biar hidup, jadi suaranya jadi hidup, Mas Abbas mau dilanjut. Iya, jadi apa ya? Ini memperagakan sesuatu yang sebenarnya sederhana ya. Betul, Makan. simple, Tapi itu dibungkus dalam potret kesenian ya. Kesenian. Potret pertunjukan. Jadi ini sesuatu yang biasa tapi jadi luar biasa. Ya, itu yang pertama. Yang oleh Pak Kabid tadi muyen ya, nunggu bayi daripada main kartu nih Pak. Nah betul. Daripada ceplak. Nah, itu doain. Di mana-mana ada ya. Diisi dengan kesenian. Yang kedua itu ini Bapak, pada acara sakral, ruat bumi, murmengkolo begitu. Jadi ada fungsi juga sebagai kesenian ruatan gitu. Ada di ruat juga ada. Kalau ruatan itu biasanya murmengkolo nggih. Tetap pakai Lakon Iya. murmengkolo, Patemnya Kalah pokoknya nomor 1 itu. Karena ruatan itu. Karena makanan Bathara Kala kan itu mencari Makan anak juga iya. Oh, Bathara Kalanya makan Iya, juga. makan harus makan. Nah, menghabiskan makanan itu makan Dan hanya yang makan. Begitu. Latala, iki Bathara Kala golek bocah mogal magil. Tak tubruk. Langsung ambil ini. Itu punya rumah makanannya. Minum lagi. Begitu. Oh iya. Jadi asik ya. lumayan Menarik. luas Iya, ya, luas, ya. penggunaannya di kesenian Betul, bisa betul. masuk dalam acara apa saja. Tapi di sini ada tanda petik. Ngemulani wong ora duwe duit. Terjemahkan, Pak. Bisa diterjemahkan. Terjemahkan, Pak. Dalam Diterjemahkan dalam bahasa ya, Indonesia. melayani orang yang pas kebetulan nasibnya belum baik lah. Duitnya kurang ya. Ada unsur sosialnya. Nah, di sini, seni itu kan tidak hanya berprojek nih Pak. Project, ya, orientasinya Orientasinya project nih materinya. Ah. Tapi bagaimana kita juga menggali terkait dengan dunia sosial. Betul. Iya, begitulah. Jadi bahasa kerennya berdharma lewat kesenian. Bapak, nun sewu Bapak berdua, bayangkan janda yang mau ngeruat anaknya loh. Nah, kan ongkosnya. Kasihan. Itu kan kasihan. Jadi menawi ruatan itu berarti sajen-sajennya juga sama kayak. Oh, itu ruatan lengkap. itu. Lebih lengkap Harus, lagi. harus lebih lengkap. Monggo dilanjut. Nggih, harus ada ayam panggangnya, tumpeng sewu, terus ada banyu leri, kumbahan beras itu, sambetan, dan penutupnya harus besar Pak, harus daun yang merah. Nah, daun merah yang pengaji. Daun merah itu 100.000 itu kan. Daun merah 100.000. Ya, itu harus itu daun merah. Itu kalau ruatan. Begitu Bapak. Nggih. Iya, menarik sekali ya. Iya, Ini betul. bisa jadi ruatan, Betul, bisa jadi apa area untuk senang-senang, Iya. untuk Karena guyon gitu. Nun sewu di sini ada ngarit suket nggo panjaran. Ngarit suket nggo panjaran ya Mas, mleketaket ora bayar. Jangan Pak Kabid.
Spesialis sambatan. Lah nggih sambatan nggih. Niku. Begitu Pak, karena dalam jemblung juga berlaku dituku ora oleh dijaluk diweken kabeh nggih Pak. Iya, prinsip sosial memang ada di situ. Nggih. Dibeli nggak boleh. Nggih, tapi diminta saya kasih semua. Itu. Dituku ora oleh dijaluk diweken kabeh. Tepuk tangan untuk Ya, tepuk tangan. Kusno dan seniman dalang jemblung yang punya konsep sedemikian sosial ya. Jadi kesenian bukan hanya untuk Hanya pertunjukan, pertunjukan saja. untuk show off Oh, ya. iya. Ini aku menari, ini aku mendalang, tapi juga untuk membantu sesama. Nggih, terus number 3. Number three. Number 3. Ketiga Pak Kabit nggih. Ketiga nggih. Telu. Itu bisa sebagai corong pemerintah. Iya. Gitu ya. Nggih, sebagai corong pemerintah karena di sana juga ada namanya Program-program. Kametra Iya, Pak. benar. Corong pemerintah dalam rangka mengibarkan satu orang menjadi pewarah, penyiar. Penyiar. Jadi program-program pemerintah pun bisa melalui Masuk di situ. Dalam jemblung, Dalam Pak. jemblungnya ya. Jadi Nggih. include itu disisipkan Nggih. materinya. Nggih. Iya. Jadi nggih, Betul. sarana untuk menyampaikan. Nggih. Iya, betul. misalnya stunting lah. Nah, program stunting Kurang juga gizi lah. kan. Nah, itu kan bisa hubungan sama makanan. Enggak ini lagi. Dengan itu kan jadi stuntingnya hilang. Jadi temanya adalah makan minum makan minum. Memang ya, mungkin filosofinya juga itu melambangkan kehidupan ya. Nggih, Kehidupan betul harus sekali. bisa makan gitu kan. Nggih. Ini kaitannya dengan makan. Bisa masuk mana-mana saja. Mana, Ruatan bisa. Tadi apa tadi yang terakhir? Corong masyarakat, Corong masyarakat. corong pemerintah. Nggih. Betul Enggak sekali. jauh-jauh dari makan. Nah, itu Makan. dia. Jemblung. Jemblung. Baik. Itu diingat-ingat ya guys, kita dalang jemblung ya, bukan dalang gemblung. Nah, itu. Oke. Nanti konotasinya beda itu. Ya, kalau begitu Pak Wasis Iya, ini siap. bagaimana harapannya dengan pentasnya Dalang Jemblung ini di Jakarta, terus kemudian ke masa depan Dalang Jemblung di Kabupaten Purbalingga bagaimana rencananya? Nah, nggak bahasa Banyumas kayak caranya seneng Pak bunga, bunga. Nah, jadi Mas Wawas dan mungkin pemirsa semuanya, jadi sebenarnya kami juga berharap memikirkan ke depannya, Ji. Mas Wawas. Jadi contoh untuk kali ini dipertunjukkan di spesial di Taman Mini Desa Anjungan Jawa Tengah. Oke. Nanti kami surprise selain dalang jemblungnya juga nanti kita juga ada tarian, ada apa namanya, ada acting dari ada peraga gitu, karena untuk lebih menghidupkan suasana. Karena begini, ya jadi wujud dari untuk pelestarian itu kan selain menjaga yang memang pakem itu ya Pak Kusno ya, tapi kami karena ini entertainment, jadi kami nanti dalam penggarapannya Pak Kusno beserta teman-teman nanti akan menghadirkan juga tokoh-tokoh cerita yang dipraktekkan, tapi ya mulut, jadi tidak pakai instrumen musik ya, pakai mulut. Dan nanti pada saatnya ada menghadirkan juga melibatkan audiens penonton Pak Kusno ya. Nah seperti itu lah. Nah kembali ke tadi pertanyaan harapan, jadi kami kebetulan yang di pemerintahan ya di Kabupaten Purbalingga ini ya senantiasa untuk memberi supporting, dalam artian begini, supporting kan tidak harus materi, tapi kami akan mencoba dengan langkah-langkah ya Pak Kusno, program antara lain kami sudah merencanakan ini menjadi proyeksi untuk diangkat menjadi warisan budaya tak benda untuk di penetapan itu misinya begitu. ya, Pak? Jadi itu yang dalam waktu dekat. Ya. Untuk dalam waktu jangka panjangnya ya kami berharap kesenian ini akan tambah remboko, Ya. tambah rembaka lah, Yang penting itu iya, ya, Pak, ya. rembaka dan diterima lebih luas lagi, apalagi ditampilkan secara nasional. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pengelola di Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah ini ya, karena memberi kesempatan kepada kami untuk menampilkan kesenian yang khas lah. Semoga ini sih tidak biasa ya, karena kalau biasanya kan apa namanya hiburan tari dan sebagainya, ini memang muncul kesenian yang sifatnya sangat merakyat di tempat kami. Itu Mas Was? Iya. Ya. Jadi memang sudah ada plan yang ada cukup jangka cukup pendek dan jangka sistematis. siap ya, moga-moga ini bisa terlaksana, terwujud gitu. Iya. Amin.
Ya kalau harapannya Pak Kusno sendiri bagaimana soal dalang jemblung ini? Ya, harapan saya kecil lah. Oh, Ringan. Pak. Harapan saya generasi muda tetap mencintai budaya kita sebagai perekat. Salah satunya itu. Perekat, kerukunan bangsa, saling pembaur, menghargai hasil karya orang lain. Begitu. Mantap. Terima kasih Bapak Wasis dan Bapak Kusno. Sudah ada dalam podcast Jangan Bung ya. Nah, kalian bisa nonton besok kalau sudah tampil tayang di YouTube-nya Badan Penghubung bagaimana kiprahnya Bapak Kusno dan kawan-kawan dalam menggelar dalang jemblung ya. Ditutup adegan lagi, contoh lagi. Silakan ditutup dengan suluan lagi. Jejernya madulur-dulur belis pating paringis gandarwa mangilo-ilo. Terus Rinaras haruming budaya. Salam budaya. Lestari budayaku.